Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai hamba yang diberikan karunia yang banyak, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan juga tentunya kita berharap semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami risalah yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian juga mengamalkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang fitrah dalam syariat Islam, ataupun hal-hal yang sangat disunnahkan dan sangat dianjurkan dalam agama Islam, khususnya berkaitan dengan kebersihan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam sangat concern dalam kebersihan, sangat concern terkait dengan kebersihan dan kesucian, baik itu kesucian jasmani ataupun rohani. Terkait dengan kesucian rohani umpamanya dalam agama kita namanya tazkiyatun nafs, yaitu penyucian diri dari rasa sombong, dari syirik, dari dengki dan kotoran-kotoran yang sifatnya di dalam hati setiap manusia. Itu yang disebut dengan tazkiyatun nafs, yaitu pensucian jiwa ataupun pensucian diri. Ada namanya at-thaharah ataupun pensucian anggota badan, anggota tubuh. Dan ini banyak kita temukan pada buku-buku ulama kita, khususnya ketika mereka berbicara tentang at-thaharah. Pembahasan dalam kitab fikih biasanya diawali dengan at-thaharah ataupun bersuci, baik itu dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi bisa kita sampaikan bahwasanya agama Islam sangat concern dalam kebersihan, dalam kesucian, baik itu kesucian jasmani ataupun rohani. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sama-sama ataupun berkaitan dengan at-thaharah ataupun kesucian jasmani. Dan thaharah yang akan kita sebutkan tadi, kebersihan dan kesucian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Dan ini tidak saya ulangi bahwasanya hal yang akan kita bahas kali ini adalah hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita, dan ini berkaitan dengan thaharatul jasad, kebersihan jiwa, kesucian fisik. Apa itu? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun atau khamsun minal fitrati, ada 5 hal yang termasuk bagian dari fitrah. Fitrah di sini maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita adalah hal yang termasuk bagian dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk bagian dari yang sangat ditekankan dalam agama kita. Apa itu yang 5 itu? Yang pertama, al-khitanu. Al-fitratu khamsun atau khamsun minal fitrati, al-khitanu wal istihdadu wa taqlimul azfari wa natful ibti wa qassus syaribi. Ada 3 hal yang termasuk bagian dari fitrah, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, al-khitan, atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia sunnah Rasul.
sunnah rodi khitan itu merupakan bagian dari hal yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama kita mewajibkan khitan bagi laki-laki dan adapun bagi perempuan hukumnya sunnah. Adapun bagi perempuan hukumnya sunnah. Tentunya banyak hikmah-hikmah di balik pensyariatan khitan ini. Salah satunya agar daerah kemaluan khususnya laki-laki terbebas dari kotoran, dari najis, apalagi tempat ataupun agar tidak ada sisa-sisa dari kotoran yang mengalir dari tempat keluarnya kotoran tersebut, sehingga disyariatkanlah khitan. Itu yang pertama, al-khitan. Dan hukumnya bagi laki-laki adalah sunnah muakkadah, dan oleh sebagian yang paling rajih wallahu alam adalah wajib bagi laki-laki berkhitan. Adapun bagi perempuan hukumnya sunnah. Kemudian yang selanjutnya al-istihdadu. Al-istihdadu yaitu memotong ataupun menipiskan rambut ataupun bulu yang ada di wilayah kemaluan, baik itu kemaluan laki-laki ataupun kemaluan perempuan. Itu yang kedua, yang termasuk bagian dari fitrah. Kemudian juga yang selanjutnya, yang ketiga, taqlimul adhafir atau al-azfar, menggunting ataupun memotong kuku. Kemudian natful ibti, membersihkan bulu yang ada di wilayah ketiak laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, qassus syaribi, yaitu memendekkan kumis. Itu juga bagian dari fitrah dalam agama kita. Sekali lagi, ada 5 fitrah yang sangat dianjurkan dan sangat disyariatkan dalam agama kita. Yang pertama al-khitan, melaksanakan sunnah Rasul. Kemudian al-istihdad, membersihkan bulu ataupun rambut yang ada di wilayah kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Kemudian menggunting kuku, kemudian wanatful ibti, kemudian membersihkan juga bulu-bulu yang ada di daerah ketiak laki-laki maupun perempuan, qassus syaribi, kemudian memendekkan kumis. Inilah yang termasuk bagian dari syariat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Apakah ada waktu khusus kita disunnahkan untuk melaksanakan hal ini, terutama memotong bulu-bulu yang ada di daerah kemaluan dan juga ketiak, kemudian juga memendekkan kumis dan juga memotong kuku? Apakah ada waktu-waktu khusus bagi kita untuk melaksanakan hal tersebut? Secara umum itu kembali kepada kebutuhan masing-masing kita. Yang pasti kita dianjurkan ketika kita butuh untuk melaksanakan hal tersebut, maka kita segerakan. Bahkan para ulama kita tidak boleh membiarkannya memberikannya lewat dari 40 hari. Sebelum 40 hari kita harus sudah membersihkan dan merapikan bulu-bulu dan juga kuku kita, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah membatasi sahabatnya agar mereka tidak membiarkan bulu dan juga kuku mereka
lebih dari 40 hari. Lebih dari 40 hari. Oleh sebab itu, sebagaimana kita sebutkan tadi, terkait dengan waktu disunnahkannya itu kembali kebutuhan masing-masing kita. Kalau kita menganggap sudah butuh dan belum lewat dari 40 hari, maka kita segerakan, dan hal tersebut sangat dianjurkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Dan Rasulullah ketika Rasulullah menyebutkan 5 dalam hadis ini, itu tidak membatasi hanya 5 ini yang dianjurkan dalam agama kita. Tapi banyak selain itu masih ada lagi. Termasuk bersiwak. Termasuk bersiwak itu juga bagian dari fitrah yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan meminta dan juga menyuruh mereka untuk melaksanakan siwak di setiap mereka melaksanakan ibadah sholat. Ini menunjukkan betapa siwak itu merupakan bagian dari salah satu yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Di hadis lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, justru Aisyah menyebutkan tidak hanya 5 saja, tapi sampai ke 10 diantara. Penambahannya adalah siwak tadi, kemudian istinsyak al-ma, memasukkan air ke hidung ketika berwudu, kemudian al-madmadah ataupun berkumur-kumur itu merupakan bagian dari fitrah yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Sekali lagi, fitrah yang kita sebutkan tadi itu sangat erat kaitannya dengan toharoh, sangat erat kaitannya dengan kebersihan, karena agama kita sangat concern pada hal-hal yang mengarah kepada penyucian, kepada toharoh, baik itu toharotul qalb, toharatun nafs, ataupun toharoh al-jasad, baik itu hal-hal yang berkenaan tentang kesucian jiwa ataupun kesucian fisik. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah, dan Allah suka akan keindahan. Tidak hanya keindahan fisik tentunya, tapi juga keindahan jiwa ataupun akhlak. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjaga kebersihan jiwanya. Salah satu yang harus dia bersihkan dan perhatikan yaitu fitrah yang kita sebutkan tadi. Khitan, kemudian bulu yang ada di daerah kemaluan, kemudian juga bulu yang ada di daerah ketiak, kemudian juga kumis harus dirapikan, harus dipendekkan, kemudian juga kuku, siwak, kemudian al-istinsyak, masukkan air ke hidung ketika berkumur-kumur, kemudian juga ketika berwudu, kemudian juga berkumur-kumur, dan menjaga kebersihan secara umum, baik itu kebersihan badan dan juga pakaian, dan juga kebersihan lingkungan. Dan juga selain kebersihan yang sifatnya fisik, kesucian yang sifatnya fisik, dia juga memperhatikan kesucian jiwanya, kesucian dirinya dari hal-hal yang menodai keimanannya, mulai dari takabbur, mulai dari riya, suka dipuji, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mungkin penjelasan singkat terkait dengan khamsun minal fitrati, 5 yang termasuk bagian dari yang sangat dianjurkan dalam agama kita, khususnya yang berkenaan dengan kebersihan fisik seseorang ataupun fisik seorang hamba. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.